Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Pak Theo, dosen baru yang akan mengampu mata kuliah Pendidikan Matematika 2. Nah, untuk mata kuliah kali ini kita akan membahas mengenai pengukuran. Apa saja yang akan dibahas di materi pengukuran pada pertemuan kali ini? Mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Berikut profil Pak Theo, jadi biar supaya kalian mengenal siapa Pak Theo, namanya, tempat tanggal lahir, dan seterusnya. Berikut biodata yang Pak Theo tampilkan pada slide berikut ini. Oke, kita langsung saja masuk ke materi. Di pengukuran 1 ini kita akan mempelajari yang pertama itu adalah sudut. Setelah itu ada panjang. Berikutnya kita akan mempelajari tentang berat. Jadi konsen kita untuk pengukuran 1 ini adalah pengukuran sudut, panjang, dan berat. Pengukuran sudut. Nah, perhatikan gambar di sebelah kiri kalian. Pada gambar, kita harus mencari tahu terlebih dahulu bagian-bagian titik yang akan kita ukur sudutnya. Nah, kita perhatikan. Titik A dan di sini titik B. Nah, jadi titik A, O, dan B ini ada pengertiannya. Pengertiannya apa, Pak? Nah, mari kita lihat pengertiannya. Oke, titik A, O, dan O, B itu merupakan kaki sudut. Nah, kenapa kaki sudut? Karena dia membentuk kaki, sama seperti kaki pada manusia. Nah, sementara titik O ini apa, Pak? Nah, titik O itu merupakan titik sudutnya, artinya di sinilah pusat dari sudut tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mempelajari pengukuran sudut dengan satuan baku. Nah, artinya pengukuran sudut dengan satuan baku ini kita menggunakan alat yang memiliki tingkat penghitungan yang pasti dan tidak berubah, artinya tetap satuannya. Nah, pada kesempatan kali ini kita menggunakan apa, Pak? Kita menggunakan yang namanya busur. Kita akan mempelajari, mengulang kembali materi yang telah kalian pelajari sebelumnya mungkin di SMA, yaitu mengenai pengukuran sudut. Nah, Bapak berikan suatu sudut kepada kalian. Nah, kita akan menggunakan busur untuk menghitung sudut tersebut. Nah, perhatikan. Kita letakkan tepat sudut yang terbentuk ini di busur yang kita gunakan. Oke. Jadi di busur ini kita menghitung. Kita letakkan titik sudutnya tepat di tengah dari busur ini, lalu kita perhatikan garis yang pertama ini kita sebut dengan A. Oke, garis yang kedua kita sebut dengan B. Nah, seperti yang kita sudah sepakati di sini titik O. Nah, jadi sudut AOB itu nilainya sudut AOB itu nilainya adalah 30 derajat. Karena perhatikan di sini dia menunjukkan angka 30. Kita bukan membaca sudut yang di atasnya, tapi yang di bawahnya. Nah, yang di atas ini nanti jika garis ini berkebalikan dari posisinya yang sekarang. Oke, kita lanjut. Menghitung sudut dengan satuan tidak baku artinya bisa berbeda-beda hitungan yang satu dengan yang lainnya. Nah, kita memakai satuan baku satuan. Nah, kita memakai hitungan baku dengan satuan. Nah, perhatikan. Garis A ini kita anggap adalah dasar kita untuk mengukur sudut dengan satuan baku. Nah, besar sudut A itu adalah satu satuan. Nah, artinya jika ada lebih dari satu satuan pada garis berikutnya, berarti kita hitungnya sesuai dengan banyaknya garis lengkung pada sudut tersebut.
ke bagian B. Nah, sekarang kita masuk ke bagian B. Sudut yang terbentuk untuk garis pada bagian B adalah 2 satuan karena dia ada 2 garis lengkung yang membentuk sudut. Ada 1, 2. Nah, berikutnya kalau yang C bagaimana, Pak? Kalau yang C ada 3 satuan. 1, 2, 3. Karena ada 3 sudut yang terbentuk. Nah, lalu bagaimana dengan D? Kita dapat hitung ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 satuan. Nah, besar sudut E berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Nah, kita masuk ke pengukuran panjang. Oke, pengukuran panjang ini kita juga memakai 2 jenis satuan. Yang pertama itu alat ukurnya dengan satuan baku, artinya angkanya itu sama. Pengukuran yang dilakukan dengan alat yang sama di Indonesia akan sama hasilnya dengan pengukuran menggunakan alat yang sama yang berada di Amerika, seperti itu. Nah, kita lihat alat-alat yang digunakan untuk satuan baku ini. Yang pertama ada meteran. Oke, ini meteran yang biasa digunakan untuk orang yang bekerja di proyek. Berikutnya ada jangka sorong. Oke, jadi jangka sorong ini juga sering digunakan karena satuannya pasti berikutnya ada penggaris. Nah, ketiga alat ini merupakan bagian dari pengukuran dari alat ukur satuan baku. Jadi ketiga-tiganya memiliki satuan yang valid, yang tetap, yang sama. Manapun mereka digunakan maka hasilnya akan sama. Berikutnya ada alat ukur satuan tidak baku. Nah, ini bisa berbeda karena hitungan panjangnya itu berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Apa saja contohnya? Nah, ada depa. Jelas, panjang lengan orang satu dan orang yang lainnya itu akan berbeda. Panjang lengan Budi dengan panjang lengan ekor itu akan berbeda, sehingga ini tidak dapat dikatakan pengukuran dengan satuan dengan alat ukur yang valid. Nah, makanya kita sebut dengan satuan tidak baku, jadi tidak tetap dia. Berikutnya ada jengkal. Ini juga sama. Untuk jengkal ini sendiri jelas masing-masing orang memiliki panjang jari yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Nah, sementara untuk hasta sendiri juga sama, pasti memiliki panjang yang berbeda. Apalagi kalau kita menggunakan sapu lidi. Nah, sapu lidi ini juga memiliki panjang yang berbeda, tergantung bagaimana orang tersebut menyepakati ukuran lidi tersebut. Nah, untuk pengukuran berat sendiri sama juga, kita membagi menjadi pengukuran satuan baku yang pertama. Nah, ini juga memakai satuan baku. Ini adalah timbangan yang biasa kita jumpai di pasar. Nah, berikutnya juga ini terkadang juga bisa dikatakan satuan baku dan bisa juga nanti dikatakan dengan satuan tidak baku. Nah, untuk satuan tidak baku sendiri, kenapa ini dikatakan satuan tidak baku? Karena terkadang di sini bisa diletakkan sesama benda. Contoh, kalau di sini ada 3 buah jeruk, nah, lalu di sini mau diletakkan gula, 1 kantong gula. Jadi untuk mengetahui berat antara jeruk dan gula, maka di sini harus diletakkan jeruk tersebut sebanyak jumlah yang dibutuhkan untuk sama nilai beratnya dengan gula yang ada di bagian sisi lainnya. Oke, sampai di sini materi kita mengenai pengukuran sudut, pengukuran panjang, dan pengukuran berat. Bapak berharap kita semua dapat memahami setiap materi yang diberikan, dan jika ada pertanyaan yang kurang jelas, yang kurang dipahami, dan mungkin ingin meminta penjelasan lebih lagi, bisa silakan Pak Teo. Jadi sekian pertemuan kita, video ini diberikan. Sampai jumpa dan bye-bye.